Nah, ini baru keyboard mantep. Jadi kalau kalian ingat sama My Neighbor Keyboard, mereka terakhir keluarin keyboard itu tahun lalu yang 65% akrilik itu. Dengan desain yang semua orang nggak pernah lihat. Dan walaupun itu bukan keyboard yang terbaik, tapi itu keyboard yang berbeda. Sekarang gua rasa mereka juga kasih keyboard yang beda lagi. Ini hasil kolaborasi sama Monsky yang kita bisa lihat logo mereka di bawah. By the way, itu engrave-nya sharp banget untuk kasih kita keyboard full aluminium. Dan harganya itu cuma 1,5 juta. Yang sebenarnya harganya sama kayak keyboard mereka 65% akrilik yang tahun lalu. Coba kita lihat dari layoutnya dulu. Ini layoutnya masih 65%, tapi dengan punya shift kanan yang full size, arrow keys yang terpisah, dan juga ada 4 extra keys lagi yang berbentuk kotak seperti ini. Dan menurut gua jadi kelihatan lebih unik lah dibanding 65% yang biasa kita lihat. Ada dua warna, satu warna hitam yang kayak gua punya ini, dan satu lagi warna silver. Dan kalau lihat dari fotonya doang ya, god damn it, itu yang warna silver cakep banget. Keycapsnya ini punya desain yang gradient kayak gini warnanya, yang entah kenapa kelihatan kayak keycaps yang kita udah beli dan ganti gitu loh, bukan kayak keycaps bawaan. Dan menurut gua ini sih kelihatan cakep ya. Tapi entah kenapa ini OEM profile ya, bukan cherry profile, yang sebenarnya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah sama sekali. Cuman karena gua udah terbiasa sama cherry aja, tiba-tiba pakai OEM profile jadi agak sedikit kagok gitu loh. Double shot PBT, tapi ini double shotnya nggak terlalu tebal-tebal banget ya. Dia bukan dua lapis yang memenuhi semua keycapsnya. Cuman di bagian paling dalamnya aja yang biasanya sih kita bisa lihat di keycap yang agak sedikit murah lah. Fontnya gue suka, tapi gue kurang suka font yang bagian modifier, yang untuk alphanya ini kelihatan mantep. Overall ini keycaps yang cukup decent sih ya, teksturnya juga enak untuk dipegang di jari. Tapi gue lebih berharap kalau ini tuh cherry profile aja. Switch bawaannya kayaknya cuma satu aja pilihannya ya. Ini tuh Akko V3 Pro Yellow, yang pas gua cek kayaknya sih ini termasuk switch yang populer ya. Udah lumayan banyak terjual di toko online, dan gue juga baru tahu kenapa. Karena ini switch enak banget. Mungkin agak sedikit terlalu ringan actuationnya, tapi man, ini gua nggak masalah sama sekali. Ini enak banget, halus, suaranya renyah out of the box yang nanti kita bakal dengar. Dan ini adalah switch yang gua nggak masalah untuk pakai di keyboard pribadi gua. Mantap. Stabilizernya di sini gue rasa gue bisa kasih nilai sempurna sih ya. Ini halus banget, nggak ada rattle sama sekali, ringan, nggak ada lengket-lengket, perfect tuning banget di unit yang gue dapet. Bahkan di spasinya juga, yang banyak biasa keyboard pre-built spasinya itu agak sedikit susah, tapi di sini mantep banget. Nah, untuk desain keyboardnya, gue pribadi sih suka dia boxy dan bezelnya tebel gitu. Yang gue paling suka keyboard yang bezelnya tebel, kayak kerasa vintage aja gitu, entah kenapa ya. Ada semacam kayak copper accent yang di sebelah kiri kanan ini, yang gue yakin ini sih aluminium ya, bukan copper, tapi warnanya itu cakep banget, kayak emas-emas gitu loh. Eksteriornya itu clean banget, nggak ada switch atau tombol apapun kayak gitu ya, cuman ada USB-C aja di bagian kiri. Walaupun ini keyboardnya itu bisa wireless, jadi mestinya ada power button kan, tapi di sini tersembunyi karena itu di dalam caps lock. Jadi kalau kita buka caps locknya, di bawahnya itu ada switch yang tersembunyi, yang menurut gua cakep banget ya, bikin desainnya jadi lebih minimalis lagi. Dan ya, itulah switch yang untuk kita aktifin Bluetooth mode atau dongle mode. Nah, sekarang coba kita bongkar keyboard ini dan lihat dalamnya kayak gimana. Mereka juga ada desk mat, ini Essential Desk Mat namanya. Banyak banget warna, gue suka yang warna hijau ini yang somehow lumayan cocok ya sama warna keycapsnya. Deskmat polos yang kualitasnya udah bagus banget dan harganya nggak terlalu mahal. Mantap, gue suka. Ada banyak pilihan juga ukurannya. Kalau misalkan kalian mejanya lebih kecil, bisa pilih yang lebih kecil. Ini yang standar 90x40. Oke. Full aluminium, feels good. Polycarbonate plate, di dalamnya ada foam, dan ini tuh gasket soket-soketnya itu loh. Yang nggak asing sih, ada juga beberapa keyboard pakai tipe gasket kayak gini. Sebenarnya lumayan enak gasket kayak gini ya, jadi nggak perlu nempel-nempelin bahan poron itu kan ya. Ada foam lagi di bawah, dan what is this? Apa ini? Oke, jadi gue baru aja dapat info kalau ini tuh sebuah layer untuk mencegah antara PCB dan baterainya supaya nggak konslet. Dan ini juga untuk menjamin keamanan pas lagi pengiriman, terutama pas overseas, biar nggak ada terjadi electrical issue yang kita nggak mau. Jadi mantap, ini biar keyboard kita aman. Ada baterai yang gede banget, ini 5000 mAh kalau nggak salah. Iya, 5000 mAh. Router board di sini yang mantap juga, ada kayak jalur untuk kabelnya ya. Dan dua piece ini di kiri kanan kita bisa cabut. Tada! Dan kita bisa customize untuk tulisan-tulisan kayak gini, yang gue kebetulan udah dikasih juga Ocha XT dan Joshua Timothy.
Coba kita pasang. Yang ini sih bahannya kayak 3D printed gitu ya, atau akrilik. Sedangkan yang ini tuh kan mereka pakai besi. Gue sebenarnya berharap ini warnanya sama sih, kayak ini ya, warna emas-emas juga, biar lebih ada aksennya lah. Keren banget menurut gue. Karena ini warnanya cakep banget sih. Apalagi digabung sama dashmat hijau ini ya. Beautiful. Jadi kayak gini kurang lebih kalau misalnya kita pasang custom engrave-nya. Lumayan sih, keren. Gue cuman berharap ini pakai warna ini aja, karena bakal cakep banget. Satu hal lain yang kita dapat di boxnya tuh ini. Jadi ini tuh tape buat jadi tape mod kayaknya. Jadi kita bisa pasang tape ini di belakang untuk jadiin tape mod. Tapi udah jelas kita harus bikin lobang sendiri ya untuk kabel-kabelnya. Yang gua sih nggak masalah ya, tinggal dipotong aja, gampang kok. Coba kita nanti sound test pakai dan nggak pakai kayak gimana. Oke, secara keseluruhan ini keyboard yang solid banget. Gue taruh kebalik. Namanya kebalik, god damn it. Anyway, keyboard yang solid dengan harganya menurut gue kita dapetin hal yang banyak ya. Aluminiumnya ini finishingnya mantep banget, halus di tangan, ada tekstur sedikit kasar-kasar kayak gitu. Nggak ada bekas fingerprint kalau kita pegang. Dan gue suka ini ada elemen-elemen desain yang masih mirip-mirip sama keyboard pertama mereka ya, kayak customizable tulisan yang di pinggir sini. Dan itu hal kecil aja yang kasih lihat kalau mereka tuh beneran pikirin sama produk yang mereka bikin. Feeling ketiknya gue suka banget. Ini punya rasa yang lembut karena dia gasket mount dan juga plate-nya itu polycarbonate. Tapi ada rasa firmnya, jadi nggak terlalu bouncy-bouncy. Yang buat gue pribadi sih, gue suka. Ya, feeling ketik yang gue rasa paling enak di antara keyboard-keyboard pre-built yang gue cobain. Ditambah juga fitur wirelessnya, gue rasa orang-orang pasti tetap bakal seneng ada di dalam keyboard ini, walaupun ini keyboardnya full aluminium. Dan untuk orang-orang yang nggak pakai fitur wirelessnya kayak gue, kita nggak punya tombol apapun di luar, yang gue seneng banget. Jadi desainnya itu makin clean dan minimalis, tombolnya tersembunyi di bawah keycaps. Mantep lah pokoknya. Kalau gue pengen nitpick banget sama hal-hal yang gue kurang suka, yaitu paling keycapsnya. Bukan desainnya sih, tapi lebih ke profilnya. Dia pakai OEM bukan cherry, dan juga double shotnya itu agak sedikit kerasa murahan lah. Dan paling satu lagi itu softwarenya belum pakai VIA, kita mesti download lagi software terpisah. Selain itu, ini keyboard yang mantep banget dan gampang banget untuk gua rekomen ke kalian semua kalau kalian tertarik. Oke, paling itu aja dari gua. Menurut kalian kayak gimana soal keyboardnya? Tulis di komentar di bawah, dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye bye.